Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran ini, silakan ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap, gerak. Doa mengawali ibadah salat ini, doa menutup saya masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. BDW? Hebat. BDW? Kuat. BDW? Mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, pada saat ini segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan yang baik ini pula kita masih bisa dipertemukan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita jalankan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul kiamat. Oke, kemarin kita telah membahas tentang sedikit masalah Vivo dan Fred ya. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini ya. Tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian paham betul bagaimana itu sistem Vivo dan Fred, sehingga bisa membedakan mana yang akan dipakai oleh perusahaan itu. Apakah mau menggunakan metode Vivo, metode Livo maupun metode Fred. Nanti akan kita praktekkan juga. Namun sebelum itu ya, ada yang masih ingat Vivo itu yang seperti apa? First in, first out. Artinya? Oke, bagus. Tapi sebelum jauh melangkah ke sana, saya absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita berdoa senantiasa nihil yang tidak masuk. Ya, jadi kalian masuk semua. Tapi biasanya memang harus di absen juga. Ini kelas 12 BDP 1. Afni Nur Aprilia. Mana Afni? Oke. Afni tinggal di mana Afni? Saya agak lupa. Banjaranya soal aja. Anessa Damayanti. Anessa Damayanti kami selalu gitu ya. Apa kami bersamamu gitu ya. Oke, Angelia Priyana Saputri, kan lagunya ya Angel gitu ya. Itu Angel. Itu Angel ya. Aprilia Sulistiawati. Yang lainnya bulan April. Oh, kirain Mei. Udah ganti berarti ya. Astri Marcelina Putri. P-nya apa nih P-nya? Pamungkas. Berarti kamu anak yang paling baru ya? Oh, bontong. Pamungkas terakhir ya? Salah saya ya. Marcelina is kayak ini ya, artis Indonesia. Kalau Marcelina kan putri ya, Marcelino putra gitu ya. Jadi adiknya Marcelino ya. Ya. Oke. Dela Trimulyani Bisri dulu ya. Bisri Mustafa ada? Udah standby ya Bisri ya sekarang ya. Siap, mantap berarti ya. Tangan sudah sampai Oh iya, luar biasa. Ini di depan langsung masih sambut teman-temannya untuk tepuk tangan dong. Dela Trimulyani. Dela artinya kok disit gitu. Oh sedela gitu. Ya. Sedela gitu. Jangan disit ya gitu. Sri Mulyani, anak nomor 5 ya? Oh, anak 3. Salah ya. Dewi Sukmasari hadir. Dewi Sukma, tadi Sukma itu ini ya?
Oh, kalau raga kan luar ya, sama dalamnya ya gitu. Asik. Asik katanya. Ya, biar pagi-pagi ceria dulu ya. Jangan baru masa pagi-pagi udah giginya udah ditutupin gitu ya. Senyum dong, nggak usah ditutup juga nggak apa-apa sekarang ya. Nggak pakai masker juga nggak apa-apa kan. Covid-nya udah hilang entah kemana gitu kan. Nggak usah biar dia pulang saja ke laut, nggak usah balik-balik lagi. Ya. Vipa Westri, Harta Palpi, pasti B nomor 1 ini. Oh, salah lagi ya. Macam Pak Arman sebenarnya salah lagi. Ini juga ada Angelita Imelda, lagunya bareng sama Angelia gitu ya. Lagi bareng ini ya. Angel gitu. Salah ya. Erna Rizky Kurniawati. Erna dari mana Erna? Kalimana, deket ya? Ke sini Kalimana Wetan apa Kalimana Kulon? Wetan. Dekat SMP 2 atau SMP 1 ya? Kita Dewi Lestari. Oke. Hit kita. Kita salah gitu ya. Hasna Nurfianti. Oke, siap. Hawa Elsa Saputri. Hawa saya damai sekali gitu ya. Apanya hawanya sejuk gitu ya, karena ada AC-nya gitu kan. Ida Indriani. Oh iya. Indah Nur Fatmawati. Indah sekali gitu ya. Indah wajahnya gitu ya, salah. Jalal Udin, memang dipisah ya? Iya Pak. Ini 2 orang ya? Oh bukan. Namanya aja Pak yang dipisah. Saya mah nggak bisa terpisahkan gitu ya. Sensius, S-nya Sani ya? Baik gitu ya. Ya itu warga ya? Iya Pak. Oh, dari orang Maluku beda dengan Maluku gitu ya. Leli Karimah. Leli salah gitu. Nandara di depan ya. Adi itu apa artinya? Adi baik Pak. Baik, ibu yang berwibawa. Sudah baik berwibawa gitu ya. Mantap banget ya. Oke, Konita Salsabila ada. Oke. Risma Cynthia kayak penyanyi dangdut nih. Yang nyanyi 5 menit lagi. Senang banget ya. Tuh ya. Ceng gitu ya. Rosiana Triwulan dari ya pasti ini lagu 1 ya. Kedua. Oh 2. Salah, mana yang salah. Kayaknya dibeli juga gitu. Tri nomor berapa? Oh, 3 sama 2. Rosiana Triwulan dari anak nomor berapa? Nomor 2. Oh, Trinya berarti hanya itu. Karena ada yang nggak ada ya? Meninggal. Ada. Oh gitu. Berarti memang Tri sengaja ya? Maksudnya sengaja dibikin namanya Tri walaupun nomor 2 gitu loh. Karena orang nggak bisa menebak jadinya. Royan Siska Ramadan. Royan itu adalah pintu surga, surganya Royan ya. Jadi kalian berdoa jangan tanggung-tanggung kalau mintanya adalah lewat surganya Royan gitu kan, yang paling atas gitu ya. Udah bulan Ramadan lagi gitu ya. Aslinya nama kamu Siska sebenarnya. Tambahnya Ramadan sama Royan ya. Setianing Rahayu. Setia banget ya, Rahayu setia pisan gitu ya. Jadi carilah dia yang paling setia. Bukan setiap tikungan aja bukan. Ya, Syifa Titania Agustin. Oh di sini. Oh di sini ya. Oh, aku di sini. Susi Nikmat Suryani. Nikmat banget gitu ya. Menikmati surya ya, matahari gitu. Bersama Yani gitu. Tarisa Esti Kinasih.
Udah Talisa Kinasih lagi ya. Jadi cinta kasih ini ya. Tri Yulianti, anak nomor 2 juga ya? 3. Oh 3. Venita Dwi Saputri, ini juga anak nomor 3 ini. Oh juga salah. Wasilatun Amanah. Mana Wasilatun? Ada di depan cari-cari ya. Ini Ataya Kulfa. Apa tuh Kulfa? Oh nggak tahu. Mau saya kasih tahu? Oh bukan. Salah ya. Kasih mendoan saja ya. Sahra Anindya Febian. Mana Sahra? Oke. Sahra. Sahra. Oke. Kita sudah nanti ya, sudah semuanya hadir. Jadi udah siap pembelajaran? Sudah siap? Tepuk 1, tepuk 2. Sekalian tepuk-tepukan. Oke, mungkin sudah pernah kita putar, tapi akan sedikit kita ulang lagi. Syukur-syukur ada suaranya. Oh nggak ada suaranya ya bersuara sendiri. Oh iya. Tangannya di atas. Silakan disimak dan disaksikan apa yang ada di situ dan nanti di video itu, sehingga kalian paham betul video itu menggambarkan apa. Silakan diamati, silakan dilihat baik-baik. Ya, itu salah satu gudangnya kita. Oh, ya, gudang Lazada, karena sekarang memang rata-rata jual belinya secara online. Jadi yang diperbarui atau yang diperbagusi adalah gudangnya. Ya, kalau dulu kan gudang pengertiannya pasti gelap, kotor, terus pengap dan sebagainya. Oke, dari tayangan tersebut, ya, apa yang kalian saksikan? Jalal Udin. Silakan Jalal yang jawab, Udin yang tanya salam. Ada apa tadi di gudangnya Lazada? Banyak banget barang, Pak. Banyak barang. Sani Daeng? Ada apa lagi? Orangnya banyak pak. Orangnya banyak, itu banyak sekali, itu orangnya banyak. Jadi sama-sama banyak, tapi bebeknya nggak ada gitu ya. Selanjutnya ada apa tadi? Ada packing barang. Yuk lanjutnya. Ada apa lagi? Ada packing barang sama. Yang sana? Ada pengiriman barang. Terus? Oke, terus ada lagi? Pemesanan barang dan sebagainya ya. Jadi proses kegiatan yang ada di gudang. Ya. Nah, proses itu pun itu akan berefek ataupun menggunakan cara dan teknik
yaitu bagaimana menggunakan teknik FIFO-nya, LIFO-nya sama Pareto-nya. Ya, tapi lebih cenderung ke mungkin FIFO dan LIFO-nya. Ya, tadi kalian sudah tahu FIFO itu adalah first in, first out. Artinya yang pertama kali masuk, yang pertama kali dikeluarkan. Hebat kalian, tepuk tangan. Jadi kalian sudah paham nih FIFO. Jadi sekarang adalah LIFO, kebalikannya. Apa tuh LIFO? Last in, first out. Last itu terakhir ya? Berarti yang terakhir masuk tapi dikeluarkan pertama. Jadi berbanding terbalik ya. Jadi FIFO sama LIFO itu 180 derajat. Yang satunya ke selatan, yang satunya ke utara, ya kan? Iya atau iya? Tahu deh. Ya. Oke, itu adalah metodenya FIFO dan LIFO. Nanti akan kita jelaskan. Oke, ya, ada dua sistem pencatatan yang digunakan di sana, ya, yaitu yang pertama adalah nomor 1. Pertama yang nomor 1 lah Pak, masa tiba-tiba nomor 200 gitu kan? Oke, silakan Bisri dibaca bis. Bismillah. Ya, silakan Bisri. Ada dua sistem pencatatan persediaan yang digunakan dalam bisnis retail. Yang pertama ada sistem basic atau physical inventory system. Sistem di mana harga pokok penjualan dihitung secara periodik dengan mengandalkan semata-mata pada perhitungan fisik tanpa menyelenggarakan catatan dari hari ke hari atas unit yang terjual atau yang ada di tangan. Sistem fisik digunakan untuk menentukan jumlah kuantitas persediaan barang dan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Ya. Jadi secara nyata atau secara real namanya fisik akan dilihat. Ya, karena kan yang namanya stock opnam atau melihat barang-barang itu memang dilihat secara fisiknya, secara nyata. Harganya berapa dihitung. Mau dilakukan harian, ya, ini ngecek gitu ya, boleh. Atau mungkin ada periode-periode tertentu ya yang nanti akan dicocokkan antara sistem yang ada di penggunaan sistemnya, kasirnya dengan fisik atau jumlah sesungguhnya. Jadi harus dicek ya, jangan sampai dikarang ya. Di sistemnya 10, oh ya berarti ada 10 ya. Ada yang nanya nggak? Pak, kalau misalkan ternyata 10 tapi rusak 1 gimana? Nggak apa-apa, tapi ada barang yang memang rusak tersebut, bukan barang goib. Jadi sistemnya 10, oh barangnya cuma 9, berarti kan yang 1 nggak tahu kemana. Kalau rusak berarti ada bukti fisiknya. Kalau memang mau diberita acarakan, ya boleh. Apalagi kalau barang itu berupa makanan. Kalau udah lama, udah kadaluarsa ya dibuang atau tapi dimusnahkan, tapi pakai berita acara pemusnahan kan seperti itu ya. Nanti kalau ditanya loh yang 1 kemana, nanti dikiranya kita makan kan seperti itu. Ternyata dia dimusnahkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Fisik ya. Ini udah, mari kita sudah pernah dari persediaan awal sampai dengan persediaan akhir yang ketemu nanti harga pokok penjualan ya. Oke, mari kan kita sudah. Kedua adalah sistem perseptual. Sistem yang menyelenggarakan pencatatan terus-menerus yang menelusuri persediaan dari harga pokok penjualan atas dasar harian. Nanti setiap hari dicat. Ya. Tapi biasanya ini repot sekali karena setiap hari. Jadi hari-hari tertentu tadi menggunakan sistem fisik. Ini kita lewatin. Kita memasukin di metode FIFO, Pareto dan LIFO. Oke. Tulisan semua sih Pak, nggak ada gambarnya gitu ya. Ya kalau kalian bosen lihat tapak dulu. Oke ya. Nanti ada metode rata-rata yang berdasarkan sistem pencatatan
perseptual atau rata-rata bergerak, moving ya. Jadi ada yang dilakukan untuk pencatatannya. Biasanya dipandang secara objektif, konsisten dan tidak pernah mudah melakukan manipulasi. Ya, sekarang kan banyak sekali tuh ya. Harusnya kan ketahuan kalau contoh misalkan jadi pejabat, hartanya mau pertama jadi pejabat 3 miliar atau tiba-tiba baru sebentar 200 miliar kan meragukan ya. Ya tinggal dihitung aja pendapatannya berapa sampai dengan masanya selesai, apakah dapatnya sampai sebegitu banyaknya, kan seperti itu ya. Nah, di sini adalah harus objektif, jadi dicek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, nah itu ada nanti kita akan melihat bagaimana metode FIFO dan LIFO. Oke, ada rata-rata, kalau rata-rata nanti dibagi sesuai dengan jumlahnya. Oke, ini ada contoh. Ada contoh, silakan dibaca Zahra. Silakan Zahra, sumbangkan suara emasmu. Contoh perhitungan persediaan dengan metode rata-rata atau multiple average. Dalam pencatatan persediaan adalah sebagai berikut. 1. Persediaan awal 100 satuan PP 900. 2. Pembelian 100 satuan PP 1200. 3. Pembelian 100 satuan PP 1125. 4. Penjualan 100 satuan PP 1075. 5. Penjualan 100 satuan PP 1075. Oke ya, kalau melihat data ini berarti kan kalau perusahaan kita ya rata-rata bergerak di perusahaan apa? Adanya pembelian sama penjualan aja perusahaan ya dagang ya, karena dia tidak mengolah kembali tapi hanya menjualkan lagi ya. Ingat kalau perusahaan dagang itu perusahaan yang usaha utamanya adalah membeli dan menjual tanpa memproduksi atau mengolah kembali. Seperti itu ya. Jadi nanti akan ada di proses kegiatannya itu ada yang namanya apa? Proses pembelian sama penjualan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, kayaknya ini terlalu panjang. Jadi kalian terlalu ini kontrak dan besarnya barang. Kemudian saya juga di sini akan kami beritahukan beberapa hal yang perlu Anda persiapkan sebelum menuju loket JNE. Mungkin bisa diprediksi dengan besar dan berat barang. Anda bisa mengecek Anda bisa berat per kg. Jadi kita buat 2 kg. Polisi ataupun ditanyakan tentang barangnya mau di packing asuransi atau tidak, itu di packing. And trade scheme, trade and trade scheme. Ingat saudara saya, trade and trade scheme. Proses servis CTC 15 dikirimkan kirim barang lewat JNE. Kami cek ya. Itu adalah proses pengiriman barang melalui jasa pengiriman ya. Jadi pasti akan dilakukan yang pertama ditanyakan pengecekan, kemudian yang kedua isi barangnya, kemudian harganya, terus kira-kira sampai kapan, sampai berapa lama dia akan pengiriman, karena ditanyakan menggunakan metode atau menggunakan Saatnya jam ketiga dimulai. biasa mungkin sedang ya. It's time to begin the third lesson.
Oke. Nah, sekarang ada contoh transaksi yang terjadi pada PT Jaya Abadi bulan April. Silakan kalian bikin kolomnya terlebih dahulu seperti ini. Ya, pakainya Excel, silakan dibuka komputernya. Ya. Pakai Excel ya, bukan pakai Marcel ya. Silakan. Silakan buat kolom dulu. Ini ada kolom tanggal, kolom diterima, dikeluarkan, kemudian saldo. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti ada kolomnya. Tapi dari mulai ini aja ya, PT Jaya Abadi kartu persediaan atau contoh kartu persediaan menggunakan metode FIFO. Yang pertama nanti adalah metodenya adalah FIFO. Silakan dibuat untuk membuat sebuah kolom perhitungan FIFO. Silakan. Ya, silakan dibuka komputernya. Ya. Nggak kelihatan. Oke, sila ya, saya besarkan dulu. Ya. Jadi di copy aja ya kolom-kolom itu, jadi nanti ada 3 kolom. Ya. Ini jangan diisi yang tanggal ini ya, 1 April dan sebagainya. Nanti kita bersama-sama untuk ada soalnya. Tapi ingat, kita pakai yang pertama adalah metodenya FIFO, yaitu first in, first out. Oke. Ya, silakan. Ya, kolomnya. Apa ini?
Ada yang kosong. Depan yang kosong. Oke. Ya, kolomnya. Oke, kalau sudah, kita baca posisinya di soal. Ini ya. Untuk tanggal 1 dulu ya. Rosiana Triwulandari, silakan dibaca untuk soal nomor 1. April tanggal 1 sebulan 120 unit, RP 64.000 sama dengan RP 6.480.000. Oke, jadi kalau seperti ini adalah tanggal 1 April persediaan 120 unit, masing-masing unit harganya 54.000. Jadi totalnya 6.480.000. Caranya, kalau persediaan di sini berarti tanggal 1 April ya, itu adalah persediaan awal. Ya. Paham ya? Jadi diketik tanggal 1 April 2014 ya di sini ya. Jadi nomor buktinya nggak ada, tapi memang dia itu adalah persediaan awal. Kalau persediaan awal langsung taruh di saldo. Saldonya berapa unitnya? 120. Kemudian satuannya adalah 54.000. Jadi totalnya adalah jumlah ya sama dengan harga satuan di saldo kali jumlah unit, ketemunya 6.480.000. Udah seperti ini ketemu? Ada yang bermasalah? Ada tanda pagar? Atau apa? Caranya begini. Ini kan 120 ketik manual ya? Iya. Oke, 54.000. Yang sini itu sama dengan ya, dari harga satuan di depannya dikalikan dengan unit di posisi saldo. Seperti itu. Ya. Oke. Persediaan awal sudah? Halo? Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Yang tanggal 1 April itu adalah persediaan awal. Ya, jadi langsung persediaan awal kan tidak terlalu diterima atau dikeluarkan, langsung posisinya di saldo. Artinya gini teman-teman. Kalau kalian kemarin saya ajarkan ada yang namanya persediaan barang dagangan awal, ada persediaan barang dagangan akhir. Kalau ini bulan Oktober, berarti persediaan awalnya adalah persediaan akhir di bulan
September. Jadi kan persediaan awal bulan Oktober. Seperti itu ya, paham ya? Ini sama, tapi ini sudah ditentukan bahwa persediaan awalnya itu adalah 120 unit, harganya 54.000. Jadi totalnya 6.480.000. Sudah seperti itu semua? Kalau sudah, kita lanjut di soal nomor 2 untuk latihannya. Silakan dibaca Tri Yulianti. 4 April faktor Yang keras suaranya. 4 April faktur 0655 dari PT Asia Raya untuk pembelian 180 unit barang kami 60.000. Tanggal 4 April itu kan beli ya. Katanya nih, kalau beli taruhnya di kolom ditambahkan atau diterima atau dikeluarkan. Diterima karena pembelian adalah menambah barang dan saldonya bertambah. Silakan. Tanggal 4 April faktur nomor 655 pembeliannya berapa? 180 dan etik 180. Harganya berapa? 60.000. Ketemunya adalah 10.800.000. Itu posisi di kolom diterima. Kalau kolom posisi diterima sudah diisi, maka tinggal dipindahkan ke saldo. Nambah ya saldonya ya. 180, harganya 60.000, ketemunya 10.800.000. Jadi kalau kalian ditanya berapa saldo di tanggal 4 April 2014, adalah ada dua. Yang satunya 120 unit, yang satunya lagi 180 unit karena harganya berbeda, jadi dipisahkan. Ya, ingat juga kalian sedang menghitung yang namanya metode FIFO, first in, first out. Jadi nanti pada saat yang pertama kali masuk, dia yang dikeluarkan terlebih dahulu. Sekarang dilanjut nomor 10, tanggal 10. Tanggal 10 silakan dibaca Laili Karimah. Ayo, Laili. April tanggal 10 faktur nomor 121 kepada PT Maju Terus untuk berjualan 200 unit sekarang 14. Berarti kita jualannya tanggal 10 April berapa? 200 unit. Kalau penjualan kolomnya taruh diterima atau dikeluarkan? Dikeluarkan. Kita sama-sama masukkan tanggal 10 April faktur nomor 121. Tolong diperhatikan dulu ya. Sambil kalian masukin ininya, jadi kalian pas, jadi jangan kerja dulu ataupun ini dulu sendiri ya. Tanggal 10 April 2014 itu tanggalnya. Fakturnya adalah faktur nomor 121. Karena kita penjualan, maka taruh di kolom dikeluarkan. Kita jual berapa? 200 sebenarnya, tapi kita nggak mungkin langsung isi 200. Kenapa? Kita lihat dulu. Metode yang kita gunakan adalah FIFO, first in, first out. Yang pertama kali dimasukkan, yang pertama kali kita keluarkan. Jadi yang pertama kali kita masukkan adalah unitnya berapa? 120. Jadi kita keluarkan 120 dulu, baru harganya 54, ketemunya 64.800. Berarti posisi di sini aslinya sudah nggak ada kan, sudah dikeluarkan. Gampangannya beginilah, ditutup misalkan ya. Berarti kan tinggal
yang 180. Tapi karena kita penjualannya adalah 200, maka tinggal sisanya. Sisanya berapa? 200 dikurangi 120. Jadi tinggal 80 yang kita jualkan. Ini ngambilnya tapi dari sini. 80 itu ngambil dari 180. Harganya berapa? 60. Begitu apa begitu? Begitu. Ya. Oke. Kalau seperti ini harganya jadi 4.800.000. Saldonya berapa? Saldonya adalah ya, tadi berapa? Kan 200 sudah dikurangi 120. Ya, tinggal 80 kan? Nah, padahal sini ada 180, berarti di sini adalah 180 dikurangi dengan 80, tinggal 100. Yang ini kan kita sudah keluarkan, betul nggak? Ya kan? Jadi tinggal 100, harganya 60, ketemunya 6 juta. Jadi saldo, kalau ditanyakan saldo tanggal 10 itu cuma tinggal 100, harganya yang tinggal 60. Jadi totalnya 6 juta. Sampai sini ada yang belum paham? Paham? Udah jelas? Oke, kalau sudah paham, udah jelas, kita lanjut di soal berikutnya, yaitu tanggal 16. Silakan dibaca Hasna Nur Pianti. Benar ya? Hasna, ya silakan. April tanggal 16, faktur nomor 685 dari PT Indah Perkasa untuk pembelian 200 unit barang ke Min 1 RP 63. Oke. Artinya tanggal 16 itu kita ada faktur pembelian, ya. Kalau sini kita nggak melihat, kalau faktur ya kalian udah tahu ya. Berarti yang dilakukan pembelian adalah secara kredit, ya. Karena kita lagi ngebahas kredit dan tunai, tapi ini metodenya ada yang FIFO dan sebagainya, ya. Oke. Tanggal 16 April, ya. Hasna gitu ya, tanggal 16 April ada pembelian. Pembelian maksudnya di mana? Diterima atau dikeluarkan? Di? Halo? Apa? Ya, tanggal 16 ada pembelian, berarti diterima atau dikeluarkan? Diterima. Ya. Kalau diterima berarti tanggal 16 April faktur nomor 685 itu masuk di kolom diterima. Berapa? 60. Tadi berapa tanggal 16 April? 200 unit. Jadi 200. Harganya 63.000, ketemunya 12.600, ya. Itu di kolomnya adalah pakai Excel, ya. Oke, kita langsung pindahkan di kolom saldo. 200 unitnya satuannya 63. Berarti kalau kita lihat, tolong diperhatikan, 16 April itu berarti kita punya dua saldo. Yang pertama adalah 100 unit dengan harga 60.000. Yang kedua adalah 200 unit dengan harga 63.000. Jadi totalnya jumlahnya sekitar 18.600 gitu. Paham ya? Oke. Sekarang di tanggal 12. Iya, 12.600 sama 6 juta kan 18. Iya, ya. Jadi ini masuk di saldo ini masih, kan kita metodenya FIFO ya. Oke. Tanggal 22 April, silakan dibaca tanggal 22 April, yaitu Risma Cynthia, ya, yang biasanya nyanyi 5 menit lagi ya. Sekarang suruh FIFO. Silakan Risma. April tanggal 22, faktur nomor 696
dari PT Cahaya Terang untuk pembelian 120 unit barang K-1 Rp 64.000. Oke. Ada apa prosesnya di tanggal 22? Pembelian. Pembelian ditaruh di kolom mana? Diterima. Oke, siap. Berarti pembelian tanggal 22 ya April, faktur 696, unitnya 120, harganya 64, ketemunya 7.680. Kita pindahkan di kolom saldo 120, unitnya harganya 64.000, ketemunya 7.680. Jadi kalau total di tanggal 22 April ada 3, ada 100 unit, 200 unit, dan 120. Yang membedakan itu yang prosesnya pada saat penjualan tentunya ya. Oke, selanjutnya adalah tanggal 25. Silakan dibaca tanggal 25 Setianing Rahayu. April 25, faktur nomor 144 kepada PT Mustika Jaya untuk penjualan 280 unit barang K-1. Oke. April tanggal 25 ini adalah penjualan. Masuk kolom mana? Diterima atau dikeluarkan? Dikeluarkan. Oke, kita mau keluarkan sebanyak berapa? 280. Oke. Tanggal 25 April, faktur nomor 144 kita jualan. Karena jualannya adalah 280. Kita ingat metodenya adalah FIFO, first in first out. Berarti yang pertama kali masuk, pertama kali dikeluarkan. Jadi berapa? 100 kita keluarkan dulu. Harganya 60, totalnya 6 juta. Berarti ini sudah dikeluarkan ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian dari mana 180? 180 itu adalah dari 280 dikurangi 100. Berarti kan 180. Kebetulan sininya masih ada saldonya 200. Jadi langsung 180 di bawahnya 200 jadi bisa. Kalau di atasnya berarti maksimal baru 200 dulu gitu ya. 180 harganya berapa? 63. 63 jadi ketemunya 11.340. Berarti kan 200 ditutup tapi tinggal 20 ya. Ini kan kita tutup karena ini yang 120 kita pindahkan ke bawahnya. Ingat sih metodenya dalam FIFO ya. Jadi 20 tetap di atas. Nanti kalau nggak kayak gini, kalian pas ada soal lagi jadi kebalik.